Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Kaleta Agustin Kusuma Asri dengan NIM 2024-40-100 dan kami akan menjelaskan materi strategi meningkatkan keaktifan peserta didik. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dua teman saya yang akan menemani saya untuk menjelaskan materi ini. Perkenalkan, nama saya Gesha Fatimah Duzara dengan NIM 2024-688 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Nur Mayunita dengan NIM 2024-693. Pertama saya akan menjelaskan pengertian. Keaktifan belajar peserta didik adalah suatu keadaan, tingkah laku, atau aktivitas yang terjadi pada diri siswa selama proses pembelajaran. Hal ini ditandai dengan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran, seperti kemampuan siswa untuk bertanya, memberikan pendapat balik, dan juga menyelesaikan tugas, menanggapi pertanyaan dari guru, berkolaborasi dengan siswa lain, dan bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Komponen pembelajaran yang paling penting adalah aktivitas belajar siswa. Keaktifan belajar peserta didik adalah suatu proses belajar mengajar yang menekankan keaktifan siswa secara fisik, mental, dan emosional dengan tujuan memperoleh hasil belajar dengan baik, efektif, dan kenyamanan selama peserta didik berada di kelas. Langsung saja masuk di pembahasan. Pembahasan ini saya akan membahas penyebab kurangnya keaktifan peserta didik. Nah, faktor yang mempengaruhi keaktifan belajar peserta didik itu dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu terdiri dari kondisi fisik dan faktor psikologis. Kondisi fisik di sini meliputi panca indera dan juga faktor psikologis yaitu meliputi perhatian, respon, dan memori. Faktor psikologis sangat mendukung keaktifan peserta didik dalam belajar. Karena dengan memiliki panca indera yang sempurna dan keadaan jasmani yang sehat, peserta didik dapat mudah menerima pembelajaran serta dapat aktif di dalam kelas. Keadaan fungsi fisiologis, terutama fungsi panca indera, merupakan salah satu faktor utama belajar. Seperti bila pelajar memiliki masalah panca indera, seperti mata rabun, sebaiknya pelajar tersebut menggunakan kacamata agar pembelajaran dapat berlangsung dengan baik. Faktor internal merupakan faktor yang sangat memiliki pengaruh besar pada keaktifan peserta didik dalam pembelajaran. Namun, kadangkala faktor ini juga dapat menghambat proses pembelajaran serta keaktifan peserta didik dalam belajar di kelas. Yaitu contohnya, adanya peserta didik yang suka mengganggu temannya di dalam pembelajaran seperti bermain atau mengajak temannya ngobrol bersama. Hal itu juga dapat terjadi karena pembelajaran yang kurang menarik. Maka teman mengajak ngobrol temannya yang lain. Dan yang kedua, itu faktor eksternal. Faktor eksternal terdiri dari dua, yaitu faktor sosial dan juga non-sosial. Faktor eksternal yang dikelola dengan baik itu akan sangat mendukung keaktifan belajar peserta didik di dalam pembelajaran. Faktor eksternal yang mempengaruhi aktivitas belajar siswa adalah faktor non-sosial, yaitu sarana dan prasarana seperti letak sekolah atau kampus, dan juga fasilitas pembelajaran seperti ketersediaan bahan bacaan atau literatur. Faktor eksternal yang sosial juga tentunya akan berpengaruh terhadap pembelajaran, karena interaksi guru dengan murid dan murid dengan murid lainnya akan dapat menciptakan suasana pembelajaran lebih nyaman dan tentunya juga lebih seru. Selanjutnya adalah implikasi dan metode pengajaran di era digital. Teknologi informasi memiliki dampak terhadap pembelajaran di era digital. Ada beberapa strategi, yaitu mengembangkan model, inovasi, dan evaluasi dengan media digital. Sekarang pengajaran berkomunikasi dengan komputer atau laptop atau handphone dan dengan aplikasi lainnya. Lanjut, implikasi pembelajaran digital terhadap keaktifan siswa dibagi menjadi dua, yaitu implikasi positif dan implikasi negatif. Implikasi positif di sini ada meningkatkan keterlibatan siswa karena pada pembelajaran digital terdapat banyak fitur interaktif seperti kuis, bermain game, simulasi yang tentunya akan membuat siswa terlibat lebih aktif dan lebih banyak di dalam proses belajar mengajar. Selain itu, materi pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan minat dan gaya belajar masing-masing siswa sehingga memudahkan siswa untuk belajar dan mengeksekusi materi yang dipelajari. Implikasi positif yang kedua ada meningkatkan motivasi karena mendapat umpan balik instan dan cepat sehingga siswa itu dapat langsung mengetahui kemajuan belajar mereka. Selain itu, adanya banyak sumber daya digital seperti video animasi, dan infografis yang membuat pembelajaran itu tidak monoton dan tidak membosankan. Implikasi positif yang ketiga dapat meningkatkan kemandirian siswa karena siswa dapat belajar dan mengakses konten pendidikan dimanapun dan kapanpun. Selain itu, pembelajaran digital menuntut siswa untuk aktif menggali informasi dan memecahkan masalah sehingga siswa menjadi aktif dan terampil untuk berpikir kritis dan kreatif. Ada pula implikasi negatif dari pembelajaran digital terhadap keaktifan siswa. Di antaranya yang pertama adalah terdistraksi. Siswa akan mudah terdistraksi karena ada banyak sekali fitur dan notifikasi yang mungkin muncul di handphone atau device digital. Hal itu dapat mengalihkan perhatian siswa, jadi siswa akan
mudah mengalihkan fokusnya kepada notifikasi di handphone dan fitur-fitur lainnya yang ada di handphone. Implikasi negatif yang kedua yaitu ketergantungan pada teknologi. Ketergantungan ini dapat mengurangi kemampuan siswa untuk berpikir secara kritis karena sekarang terdapat banyak sekali fitur AI seperti BART AI, Gemini, ChatGPT yang serba instan dan cepat sehingga memungkinkan siswa untuk mendapatkan jawaban dengan cepat dan instan dengan bertanya melalui AI tersebut. Implikasi negatif berikutnya yang terakhir adalah dapat mengurangi interaksi sosial antar siswa. Karena siswa terlalu sering terfokus pada handphone mereka dan pada laptop mereka, maka hal itu akan mengurangi interaksi sosial mereka dengan teman-temannya atau seseorang di sekitarnya. Terdapat juga model pembelajaran di era digital seperti blended learning, yaitu metode pembelajaran yang menggabungkan antara pembelajaran tatap muka atau face-to-face dengan pembelajaran daring atau secara online. Contohnya yaitu Google Meet, Zoom Meeting, Google Classroom, dan keuntungan yang bisa kita dapatkan yaitu adanya interaksi antara pengajar dan juga mahasiswa atau siswa. Keuntungan berikutnya adalah pengajaran bisa secara online atau tatap muka secara langsung. Model pembelajaran yang lain adalah distant learning. Distant learning adalah pembelajaran jarak jauh. Ternyata pembelajaran jarak jauh ini sudah berkembang sejak tahun 1883. Contohnya adalah seperti Google Meet, Zoom Meeting, Google Classroom yang saat ini sering kita gunakan untuk pembelajaran jarak jauh. Model pembelajaran yang terakhir adalah virtual learning environment, yaitu sebuah platform berbasis web untuk pembelajaran dalam aspek digital yang biasa dipakai oleh beberapa institusi pendidikan. Contohnya adalah seperti Sunan UMK atau Sinau Temenanan. Sinau Temenanan ini adalah web yang diciptakan oleh UMK untuk proses kegiatan belajar mengajar di kampus. Kita lanjut ke materi inovasi pembelajaran di era digital. Yang pertama ada Google Sites. Google Sites ini salah satu produk dari Google untuk membuat situs yang bertujuan untuk e-learning atau untuk pembelajaran online. Manfaat bagi pengguna yaitu saat proses pembelajaran di kelas akan lebih terasa menarik dan lengkap seperti dosen atau guru mengunggah materi pembelajaran sehingga mahasiswa tidak perlu lagi repot mengcopy menggunakan flash disk sehingga tidak banyak virus yang masuk ke dalam laptop atau komputer. Mahasiswa juga dengan mudah dan cepat mendapatkan informasi dengan mengunjungi situs e-learning dosen atau guru. Manfaat yang terakhir yaitu menyimpan silabus di website dan memudahkan pengumpulan tugas melalui website. Inovasi yang kedua adalah WhatsApp. Dosen atau tenaga pengajar bisa meng-share atau mengupload materi pembelajaran melalui WhatsApp atau grup yang ada di WhatsApp. Inovasi yang terakhir adalah TeamViewer. TeamViewer adalah aplikasi yang dimanfaatkan dosen atau guru sebagai strategi pembelajaran di era digital. TeamViewer sendiri bisa disebut perangkat lunak untuk mengendalikan komputer atau perangkat lain dari jarak yang jauh, seperti meremote control rapat dan berbagai transfer file. Untuk pencegahan ketidakaktifan siswa dalam proses pembelajaran terdapat beberapa hal yang bisa menumbuhkan keaktifan siswa, yaitu 1. Menciptakan suasana belajar yang nyaman dan aman, seperti menumbuhkan lingkungan belajar mengajar yang asik, termasuk dalam sarana dan prasarana seperti ketersediaan buku dan bahan bacaan yang memadai bagi peserta didik. Karena penggunaan sarana dan prasarana dalam kegiatan belajar sangat mempengaruhi keaktifan belajar peserta didik. Modul pembelajaran yang dirancang oleh guru juga berpengaruh dalam kegiatan belajar peserta didik, dan juga kegiatan pembelajaran yang inovatif akan membuat peserta didik menjadi mandiri dan menjangkau kegiatan peserta didik dalam proses belajar dan pembelajaran. Hasil penelitian terdahulu juga menyebutkan bahwa pemilihan model pembelajaran dapat meningkatkan aktivitas belajar peserta didik. Oleh sebab itu, kegiatan pembelajaran perlu dirancang sedemikian rupa agar dapat meningkatkan keaktifan peserta didik. Untuk yang kedua, memberikan reward, seperti memberikan pujian atas apa yang mereka usahakan dan juga bisa memberikan hadiah kepada siswa yang sudah mencapai usahanya, karena hal itu juga membantu mereka memahami bahwa usaha dan keberhasilan mereka dihargai. Untuk yang ketiga, yaitu memberikan speaking. Speaking juga mempengaruhi keaktifan siswa dalam belajar karena memberikan istirahat sejenak bagi otak saat belajar dan memberikan kebahagiaan saat learning dalam pembelajaran. Yaitu yang keempat, membuat kuis rutin setelah materi selesai. Kuis ini digunakan untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi yang telah diajarkan, sekaligus memperkuat ingatan mereka tentang materi yang dipelajari. Seperti setiap mau pulang dikasih pertanyaan siapa yang bisa menjawab maka diperbolehkan untuk pulang. Dari materi yang kita sampaikan dan kita pelajari dalam strategi meningkatkan keaktifan peserta didik, yaitu materi ini adalah penyebab utama rendahnya keaktifan peserta didik dapat meliputi kurangnya motivasi, keterbatasan akses teknologi, dan kurangnya interaksi sosial dalam pembelajaran daring maupun kurangnya rasa nyaman pada
pada saat pembelajaran secara tatap muka, serta peran mahasiswa dan pendidik dalam pendidikan digital sangat penting. Maka, tidak hanya sebagai penerima ilmu, tetapi juga sebagai kontributor aktif dalam menciptakan lingkungan belajar yang dinamis, serta dengan adanya kolaborasi yang kuat antara pengajar, mahasiswa, dan institusi pendidikan, diharapkan keaktifan peserta didik dapat ditingkatkan, sehingga proses pembelajaran digital menjadi lebih efektif, menyeluruh, dan memberikan dampak positif bagi kemajuan pendidikan secara keseluruhan. Baik, kami sudah menjelaskan materi strategi meningkatkan keaktifan peserta didik. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Jika ada kelebihan, jangan dikembalikan. Paham? Ikan hiu, ikan tongkol. Cakep. Sekian presentasi dari kami. Thank you all.